Ayo menggambar. Ada papan tulis nggak? Ada. Bisa kita gunakan papan tulis kita ya. Ya, siap ya. Ingat nomornya masing-masing. Silakan bersegera untuk maju ke depan untuk menggambar kuda. Nomor 132. Silakan, langsung. Iya. Terus temannya yang di sebelahnya ya, yang sebelah sana ya. Yang di sebelah sini silakan maju untuk menggambar kuda juga. 56. 56. Silakan, ada? Iya, ada ya. Bagus ya. Ya, ada spidolnya. Ya, kita tunggu temannya dulu ya, baru kita mulai sama-sama untuk menggambar kuda ya. Ya, gambarnya bebas ya. Ya, yang sebelah sini. Kudanya bebas ya. Mau kuda poni, mau kuda apa gitu, terserah pian ya, bebas ya. Ya, baik, kita mulai dari sekarang, silakan. Besar-besar ya. Besar-besar. Kuda besar kan ya? Iya. Sudah? Ya, sebelah sana sudah? Belum ya? Iya. Sudah selesai ya? Sudah, kita tunggu temannya. Iya. Yakin ya gambar kuda ya? Ya, nggak boleh trauma ya. Nanti kan setelah gambar terus ditertawakan teman-teman, ada lagi misalnya kan gambar kuda itu kan. Sudah ya? Baik. Berdiri dulu di sana ya, dan saya lanjutkan ya. Nah, ini ada waktu 60 detik setelah ini untuk menjelaskan gambar Anda. 60 detik menjelaskan gambar Anda. Nah, silakan dipersiapkan diri dulu. Saya lanjut ke penggambar selanjutnya dulu. Nanti setelah selesai baru dipersilakan untuk menjelaskan gambarnya ya. Baik, selanjutnya siap-siap. Kalau sudah mendengar siap-siap, itu rasa kayak apakah itu kan? Iya. Berubah ekspresinya jadi tegang. Ya, baik. Silakan selanjutnya kita gambar burung. Ya, mudah ini, mudah ya. Ya, mudah. Baik, silakan yang pertama maju ke depan bersegera. 77. 77 ada? 77 ada? Laki-laki? Perempuannya 77? Ada? Enggak ada? Enggak ada? 77. Ayo, berani. Enggak ada? Oke lah, kalau enggak ada, saya lanjutkan. 24. Ada? Iya, ada ya. Tepuk tangan ya, tepuk tangan. Nah, sekarang untuk mengganti yang 77, saya mau kerelaan dari yang laki-laki. Siapa satu orang yang sukarela mengganti 77 untuk menggambar burung? Silakan. Iya, silakan ya. Silakan. Iya. Baik. Gambar burung di sana, ya, boleh di bawahnya, boleh di sampingnya, boleh di atasnya ya. Gambar burung di sini ya. Boleh di belakang kuda, boleh di bawahnya, boleh di atasnya ya. Baik, silakan kita mulai. Ya, besar-besar ya, besar-besar ya. Burung ya. Sudah selesai? Yang di sana sudah selesai? Belum ya? Ya. Burung ya.
Yakin burung ya? Yakin. Ya. Soalnya saya dengar tuh teman pian tadi itek aja. Iya. Ya baik. Selesai ya? Selesai. Baik, silakan berdiri dulu di samping. Persiapkan diri untuk menjelaskan gambarnya ya. Setelah ini 60 detik untuk menjelaskan gambarnya ya. Baik. Saya lanjut ke gambar selanjutnya. Kita menggambar gunung. Ya. Gunung. Ini lebih mudah lagi, lebih mudah lagi. Baik, silakan untuk menggambar gunung nomor 145. Ada 145 ya, baik ya. Ya, tepuk tangan ya, tepuk tangan. Baik. Ya, nomor berikutnya ya, silakan di sebelah sana ya. Selanjutnya 13. Ada? Ada ya, baik ya. Tepuk tangan ya. Iya, tepuk tangan. Iya, pian di sebelah sana. Iya. Iya, pian sebelah sini. Ada spidolnya tadi? Iya. Ya, gambar gunung ya, gambar gunung. Boleh di bawahnya, boleh di pian sebelah sini. Ya. Boleh di tengah, boleh. Gambar gunung besar-besar ya. Iya. Mulai, silakan. Iya. Sudah? Sudah ya, baik. Ada gunung, sama pada dua lah. Sebelah sana dua, sebelah sini dua juga. Iya. Baik. Kita masuk ke yang selanjutnya, menjelaskan gambar. Kita mulai dari gambar kuda. Dari gambar kuda. Ada mana stand mic kita tadi? Iya. Malah yang gambar menjadi ragu-ragu, ini itik kah burung nggak cari? Yang gambar jadinya ragu-ragu. Ya, karena persepsi banyak orang. Nah, ya sekarang siapa yang mau menjelaskan lebih awal yang kuda? Silakan. Ya, 60 detik saja ya, 60 detik. Ya, gambaran pian tadi yang sebelah sana ya. Oke, kudanya yang di sebelah sana. Silakan 60 detik jelaskan apa yang Anda gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba kuda, padahal jika tapi sebenarnya saya bisa. Iya. Jadi itu kuda atau sapi? Kuda ya. Iya. Oh, kalau sapi bisa gitu ya. Iya. Terus lanjut. Selesai 30 detik ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan ya. Iya. Lanjut kuda yang di sebelah sini. Iya. Iya, baik. Silakan. Kita mulai dari sekarang. Iya. Iya, luar biasa. Jadi semaksimal mungkin sudah gitu ya. Iya. Enggak, bagus itu. Jangan merendahkan diri, bagus itu ya. Iya. Iya. 10 detik lagi. Apalagi yang mau dijelaskan kira-kira? Ada kakinya atau ada apa? Cukup ya? Habis waktunya, tepuk tangan ya. Tepuk tangan. Ya, selesai untuk gambaran kuda dijelaskan. Selanjutnya kita masuk kepada burung ya. Burung. Siapa orang pertama yang mau menjelaskan burung? Sebelah sana atau sebelah sini? Silakan. Yang laki-laki, ya, yang perempuannya dulu. Nggih, silakan. Iya. Burung yang dijelaskan adalah burung yang di sebelah sana ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Itu burung apa kalau boleh dijelaskan? Burung merpati? Iya. Burung pipit. Burung pipit ya. Baik. Ada lagi yang mau
dijelaskan? Waktunya cukup ya? Cukup ya? Baik, tepuk tangan ya, tepuk tangan. Ya, silakan. Burung selanjutnya ya. Yang di sebelah sini. Ya. Burung yang tatapan matanya sangat tajam ya. Baik. Waalaikumsalam. Saya Uya Rahmat. Ini burung cacat. Iya, burung cacat namanya. Belum. Lanjut. Ada 15 detik lagi. Bisa dijelaskan? Saran dari kawannya tadi nyuruh apa? Nyuruh gambar itik atau gambar itik? Ya, sudah 30 detik. Belum. Tunggu. Ya, baik. Terima kasih ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Bagus ya penjelasannya. Dan bagus juga gambarannya ya. Untuk kita yang sudah jadi mahasiswa yang sudah lama meninggalkan gambar menggambar ya, ini bagus-bagus gambarannya ya. Bagus-bagus gambarannya. Baik, kita lanjutkan gunung ya, gunung. Baik, gunung yang di sebelah sana duluan bisa? Iya, silakan. Iya, mulai. Ya, ini yang saya gambar tadi hanya sekilas gunung di bagian sisi saya. Ya, seperti yang bisa kalian lihat, hanya ada 2 gunung dan sedikit pohon-pohon dan rumput di sampingnya. Iya. Ada lagi? Ya, habis waktunya. Tepuk tangan ya, tepuk tangan. Baik, terima kasih. Ya. Ya, terakhir. Ya, gunung yang di sebelah sini tadi ya. Ya, baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jelaskan gambar yang sudah Anda gambar tadi. Gunung. Iya, gunung. Iya. Saya gambar, gunungnya kayak itu. Iya. Itu yang di tengahnya apa tuh? Jalan ya? Oh, jalannya dari gunung. Iya, sama ya, sama besarnya jalannya sama gunungnya ya. Ya, 5 detik lagi. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, tepuk tangan ya, tepuk tangan. Baik. Ya, silakan ke tengah semuanya. Ke tengah, ke sini semuanya dulu ya, ke tengah. Ya. Ya, baik. Ya. Ya, silakan berdiri dulu ya. Saya mau kita beri penghargaan dengan tepuk tangan yang sekeras-kerasnya ya untuk semua yang di depan ya. Baik. Ya. Oke, terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya. Silakan. Ya. Baik, kita tarik ke samping ya. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, berbicara public speaking, kita berbicara tentang seni berbicara di depan umum. Ya, saya tulis di sana seni. Kenapa seni? Karena satu orang dengan yang lainnya punya karakteristik yang berbeda-beda, punya keunikan masing-masing, punya gaya berbicaranya sendiri, punya khasnya masing-masing, sehingga tidak perlu untuk menjadi seperti orang lain dalam berbicara. Anda boleh terinspirasi dari siapapun, tokoh manapun, tapi Anda jangan sampai menjadi dirinya dalam berbicara di depan umum. Misal ya, ada dulu ya Kiai Kondang, ya Kiai sejuta umat, nama beliau Zainuddin MZ. Bukan Zainuddin Hayati, bukan ya. Itu tenggelamnya kapal Panderwich kan. Nah, Zainuddin MZ ya. Saking karakternya sangat kuat beliau gitu ya. Itu ratusan orang lainnya ketika berceramah menirukan bagaimana cara berbicaranya Zainuddin MZ. Sampai dulu ketika di sini ada lomba dai ya, waktu saya masih sanawiyah di Raha ya, itu ada yang ceramah dia jadi dai gitu ya, tapi dengan gaya Zainuddin MZ gitu. Nah, hal ini ya sebenarnya tidak salah, tapi dalam hal ini ketika kita menjadi orang lain di dalam bicara, maka kita sudah meninggalkan jati diri kita.
meninggalkan karakter kita, meninggalkan keunikan kita, meninggalkan kekhasan kita. Yang mana setiap orang diciptakan berbeda-beda secara karakter, juga berbeda-beda dalam hal berbicara. Tugas kita menguatkan bagaimana cara atau gaya berbicara kita, bukan mengubahnya menjadi cara berbicara orang lain, sehingga meninggalkan cara berbicara kita. Itu satu kekeliruan. Jangan sampai kita meninggalkan cara dan gaya berbicara kita, lalu berbicara seperti sebagaimana orang lain berbicara. Jangan merasa diri harus membandingkan dengan orang lain. Misalnya lihat siapa yang jago bicara, jago orasi, terus kita lihat gitu ya. Oh, saya masih ini, dia hebat ini, tapi saya ini, dia ini, saya ini gitu ya. Dia penyebutan katanya seperti ini, saya seperti ini. Enggak usah terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Itu akan membuat kita minder. Fokus saja pada diri kita dan tingkatkan kualitas kita. Ibarat rumah, kita tidak perlu pindah rumah dengan menjadi orang lain, kita hanya perlu memperbaiki kualitas rumah kita. Kita punya cara berbicara sendiri, punya gaya komunikasi sendiri, maka itulah yang harus dikuatkan, itulah yang harus ditingkatkan. Itulah kenapa saya menuliskan di sana sebagai seni. Karena seni dimiliki oleh setiap orang. Keindahan dalam berkomunikasi, strategi-strategi atau cara berkomunikasi antara satu orang dengan yang lainnya akan berbeda. Dan masing-masing punya keindahan tersendiri. Punya keindahan masing-masing. Jadi jangan minder dengan cara berbicara kita. Hanya saja tetap perbaiki, tetap tingkatkan cara berbicara kita. Tanpa harus meninggalkan diri kita. Ya, bisa dipahami yang ini ya? Baik, selanjutnya di depan umum. Kenapa dari tadi saya menyampaikan contoh? Banyak contoh yang keseharian, bukan yang saat pidato misalnya, bukan yang saat ceramah, bukan yang saat orasi gitu ya, tapi yang keseharian, hubungan dengan orang lain, hubungan dengan teman, hubungan dengan keluarga, suami istri, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena berbicara di depan umum, ini adalah berbicara tidak hanya di depan banyak orang, tapi juga berbicara di hadapan satu orang pun, itu juga dikatakan berbicara di depan umum. Satu orang pun bicara di depan umum. Bahkan di zaman kekinian, dengan media sosial yang sangat marak, berbicara di depan kamera pun bisa dikategorikan bicara di depan umum. Walaupun bicara di depan HP saja, bicara di depan kamera saja, itu juga bicara di depan umum. Untuk apa? Nanti misalnya untuk di-upload di YouTube atau di Facebook ya, itu nanti terlepas ditonton atau tidak oleh orang, tapi saat kita memvideokan itu kita sudah berbicara di depan umum. Bukan hanya bicara di depan banyak orang, tapi juga satu orang, bahkan ketika tidak ada orang kita bicara di depan kamera, itu juga dikategorikan bicara di depan umum. Jadi bicara sama teman masuk public speaking juga, bicara sama orang tua masuk public speaking juga, bicara dengan pasangan public speaking juga, bicara dengan dosen, dengan guru public speaking juga, dan lain sebagainya, termasuk kepada pelanggan dan lain sebagainya. Jadi inilah seni berbicara di depan umum. Baik, saya lanjutkan. Apa masalah Anda ketika bicara di depan umum? Kita sudah menjelaskan ini ya berapa ini? Hampir 1 jam lah kira-kira sampai di slide ini ya. Saya yakin ya dari semua yang maju tadi atau yang belum maju itu memiliki problem tersendiri kira-kira ya. Problem tersendiri, baik problem yang dirasakan di saat ini maupun problem yang pernah dirasakan sebelumnya bagi yang saat ini sudah pandai berkomunikasi. Ya. Apa masalah Anda ketika berbicara di depan umum? Karena ada tanda tanya dan karena ada 20 detik di sana, ini tandanya maju lagi ya. Ya, tandanya maju lagi. Baik. Siap-siap? Nah, berubah kalau ekspresinya. Ya, siap-siap ya. Maju ke depan, menjelaskan apa masalah Anda ketika berbicara di depan umum. Menjelaskan ya, bukan hanya sekadar menyebutkan. Oke ya. Baik. Saya akan buka semua nomornya dan semua maju. Ya. Ya, semua nomor yang di sini maksudnya, bukan semua yang duduk ya. Ya. Ya, itu ciri-ciri pesan yang tidak jelas ya. Ya, baik. Nanti ya, yang pertama nomornya tampil itu adalah orang yang pertama menyampaikan di sini nanti. Problem ketika berbicara di depan umum. Ya, stand mic-nya minta tolong diketengahkan lagi ya.
Orang yang kedua, yang nomornya muncul kedua, nanti akan bicara giliran yang kedua. Syaratnya, yang kedua tidak boleh sama dengan yang pertama. Nanti lanjut orang ketiga, yang ketiga tidak boleh sama dengan yang pertama dan kedua. Ya, jadi siapkan dulu, jangan hanya satu yang disiapkan, masalah bicara di depan umum, tapi siapkan beberapa. Siapa tahu nanti sudah disampaikan oleh rekannya sebelumnya. Baik. Berharapkah nomor yang muncul di yang pertama supaya bisa menjelaskan tidak sulit kan ya, karena sudah kedahuluan yang lain misalnya. Baik. 60. Ayo, semangat. Ini yang pertama, enggak keduluan yang lain nanti nyampaikannya, karena pertama dia ya. Ini paling mudah sudah kalau yang pertama. Ada 60? Ada? Enggak ada. Iya ada, baik ya. Tepuk tangan ya, luar biasa. Tepuk tangan. Ya. Silakan maju. Bagus ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya nomor 165 ada nggak? Ada nggak? 165. Nggak ada. Nggak ada. Ada. Oh iya. Ya, tepuk tangan ya, tepuk tangan ya. Baik, terima kasih. Ada 165. Selanjutnya, saya yakin yang laki-lakinya sangat berharap untuk bisa maju juga kan ya? Iya, mudah-mudahan nomor selanjutnya nomor yang laki-lakinya ya. 113. Ada? Iya. Mata yang perempuannya ke situ siapa tahu pian nih. Ada 113, silakan. 113 sebelah sini ada? Nggak ada. Ya mungkin panitia ketinggalan nulis yang 113-nya ya. Nah, lanjut. 99. Ada, tepuk tangan ya. Ya, tepuk tangan. 99. Ya, selanjutnya. Berharapnya sudah selesai kan ya. Ada lagi ya. Baik, selanjutnya. 3. 3. Ada 3? Ada. Ya, tepuk tangan ya, tepuk tangan. Iya, 3. Baik. Iya. 1, 2, 3, 4 jadinya ya, karena satu orang tidak ada. Kita bergiliran dari yang 60, lalu yang 165, baru yang 99, dan dilanjutkan 3. Ya, silakan 60 duluan. Apa masalah Anda ketika berbicara di depan umum? Silakan dijelaskan. Dalam waktu hanya 20 detik saja. Silakan, mulai. Masalah ulun ketika berbicara kurang percaya diri, takut salah. Ya, jangan terlalu banyak, kasihan temannya nanti. Ya, jelas, misalnya satu sebutkan tapi jelaskan ya. Ya, 5 detik lagi. Iya. Iya, selesai. Selesai, tepuk tangan ya. Tepuk tangan. Ya, berdiri dulu. Ingat ya, kalau sama nanti sama-sama gitu kan ya. Iya. Koreksi masing-masing ya. Baik, silakan selanjutnya 165 ya. Tadi sudah disebutkan gugup, disebutkan belibet, disebutkan apa lagi? Kurang percaya diri, disebutkan apa lagi? Apa? Takut salah. Oh, berarti harus selain itu ya. Iya. Karena 4 sudah diborong yang pertama. Baik, silakan mulai. Iya, takut dikritik tadi ada ya. Apa? Takut salah sama yang lain, atau takut dikritiknya bisa dijelaskan? Takut dikritik yang seperti apa yang ditakuti? Iya, ada respon seperti itu ya. Baik, cukup, waktunya habis ya. Tepuk tangan ya. Ya, kita lanjutkan 99, silakan. Takut dikritik, tadi ada 4 berarti ada 5 ya. Silakan sampaikan selain itu. Mulai. Apalagi? 10 detik lagi. Cemas bisa, cemas ya. Cemas dan bisa. Ya, baik ya. Waktunya selesai, tepuk tangan.
Iya. Iya. Terakhir tokohnya ya. Tokoh ya. Ya silakan. Iya. Penyebab memiliki masalah dalam public speaking, yang pertama rasa malu terhadap penonton. Yang kedua, rasa yang ada dalam pikiran, yaitu kurangnya ilmu pengetahuan, karena kita tuh berbicara apa yang ada di experience kita dan menyampaikannya. Cukup ya. Habis waktunya, tepuk tangan ya. Ya. Ya, kalau nggak ada waktu kira-kira setengah jam dilawannya nih. Ya, baik ya. Ke tengah semua. Ya, ke tengah sini semua ya. Ya, sini sini. Ya. Ya, kembali kita beri penghargaan dengan tepuk tangan yang sangat keras bagi 4 orang rekan kita yang ada di depan. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Baik. Iya. Sekarang kita masuk ke masalah ketika berbicara di depan umum. Iya, sebagian tadi disampaikan ya, sebagian yang lain mungkin ada di sini juga ya. Ada gugup, ada malu, ada cemas, gemeteran, ya, tidak pede, disalahkan, takut disalahkan ya. Terus takut ditertawakan, terus takut diremehkan dan lain sebagainya. Ya, termasuk yang lain-lainnya tadi, takut dikritik dan lain sebagainya. Inilah masalah-masalah yang biasa muncul. Kenapa? Ketika misalnya ada 4 orang tadi yang berbicara, satu lebih mudah memilih ya, karena masih bebas. 2 agak lebih terjepit sudah, karena sudah diambil oleh yang pertama. Lanjut ke yang ketiga, lebih sulit lagi karena sudah diborong oleh orang-orang yang sebelumnya. Yang keempat, akan lebih memerlukan pikiran kita lagi untuk mencari apa sih masalah kita selain yang sudah disebutkan oleh 3 orang sebelumnya, gitu kan ya. Hanya 4 orang, kita sudah sulit untuk menemukan masalah dalam berbicara di depan umum. Ya, hanya ketika 3-4 orang saja. Artinya apa? Artinya masalah berbicara di depan umum itu tidak banyak. Masalah berbicara di depan umum itu saja. Tapi terkadang kita menganggap bahwa ketika mau berbicara di depan umum sangat besar masalahnya, sangat banyak masalahnya, sehingga membuat kita ya tidak pede, membuat kita gugup, membuat kita takut ditertawakan, membuat kita takut salah dan lain sebagainya. Ya. Padahal apa? Itu aja. Keliling-kelilingnya di situ aja. Ini ada penelitian ya. Di Amerika kepada 3.000 orang, apa masalah terbesar mereka? Ini yang akan jadi kesimpulan nanti ya, masalah yang tadi sudah disebutkan oleh rekan-rekan kita. Ya, ketika ditanyakan apa ketakutan terbesar orang di sana, disurvei ke 3.000 orang Amerika. Yang pertama mereka menjawab 3% dari 100% mereka takut kegelapan. Mereka takut air yang dalam atau kedalaman air. Terus mereka takut dengan masalah keuangan. Ya. Mereka takut 5%-nya naik lift. Mungkin di sebagian kita juga ada yang takut naik lift. Ya. Ada juga sebagiannya 8% takut eskalator, tangga berjalan. Tangga berjalan yang ada di mall biasanya, ada di bandara dan lain sebagainya. Terus ada 11% yang takut dengan anjing. Di sana ya, di sana. Nah, terus ada 14% yang takut dengan kesepian. Ya, takut dengan kesepian. Dan 18% takut terbang atau takut ketinggian ya. Terbang. Nah, yang mencengangkan bagi kita, ada 41% dari 3.000 orang itu ketakutan terbesar di dalam hidup mereka adalah berbicara di depan umum. Jadi, ya, masalah terbesar dalam berbicara di depan umum itu hanya satu, ketakutan. Takut ya, takut diremehkan tadi, takut ditertawakan, takut nggak pede, takut kalau nanti gemeteran, takut apa lagi tadi, dikritik dan lain sebagainya. Masalahnya cuma satu, takut ya, takut saja. Nah, dengan masalah satu ini muncul masalah-masalah lainnya. Dari satu penyakit ini muncul penyakit-penyakit lainnya. Yang mana kalau kita selesaikan penyakit satu ini, penyakit yang lainnya nggak akan muncul. Bagaimana caranya menyelesaikan atau mengatasi ketakutan kita? Ada yang bisa jawab? Bagaimana caranya mengatasi ketakutan? Ada yang bisa jawab? Melawan ketakutan. Iya, melawan ketakutan. Ada lagi yang lain yang bisa jawab? Apa? Memahami diri sendiri. Ada lagi yang lain? Apa? Apa? Latihan. Terus apa lagi?
Apa tadi? Saya nggak dengar ya. Ada yang lain lagi? Mengendalikan rasa takut, bagus ya. Iya, mengendalikan rasa takut. Ada lagi yang lain? Berani mencoba. Baik. Dari sekian banyak solusi itu ya, saya kasih satu solusi aja. Mengatasi ketakutan, jangan takut ya. Iya, sama dengan jangan takut apa sinonimnya? Iya, berani saja ya. Solusinya berani saja. Baik, nanti kita akan masuk ya. Mampu berbicara umum di depan umum dengan 2 langkah, salah satunya dengan berani. Karena masalah yang banyak tadi hanya adalah masalah ketakutan, dan ketakutan akan bisa kita selesaikan dengan berani. Ya, jadi satu solusinya berani. Baik, saya lanjutkan. Agar percaya diri dalam berbicara di depan umum. Di situ ada tanda tanya ya. Ada tanda tanya. Tapi tenang ya, nggak ada yang maju di slide ini ya. Ya, agar pede bicara di depan umum bagaimana ya? Yang pertama, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Tadi sudah saya jelaskan ya. Terus lagi, perbanyak jam terbang. Ya, harus sering-sering melakukan. Terus lagi, selain itu persiapan, karena penting persiapan. Ya, walaupun bicaranya dadakan, tetap ada persiapan. Persiapannya bisa saja bukan di saat itu, tapi sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. Terus lagi ada menguasai, memahami materi. Ya, ada tadi jawabannya kan, memahami materi atau memahami apa yang ingin dibicarakan. Itu salah satu cara untuk bagaimana bisa percaya diri atau menghilangkan ketakutan tadi. Terus lagi latihan. Jelas ya, latihan ini penting karena tidak ada yang instan. Semua perlu latihan. Ketika kita gagal, kembali lagi latihan. Ketika kita gagal, kembali latihan. Ya, maka latihan-latihan itu akan menyempurnakan keberhasilan-keberhasilan kita sebelumnya. Ya. Jadi jangan sampai berhenti untuk latihan. Termasuk latihan bicara di depan umum. Nah, terus lagi ambil waktu melihat audiens sebelum bicara. Ada teknik ya yang biasa dilakukan untuk supaya tidak gugup, supaya mengurangi kecemasan, mengurangi kekhawatiran dan lain sebagainya. Yaitu biasakan sebelum bicara memandang audiens dulu. Siapa yang kita ajak bicara, pandang dulu. Kalau kita di awal belum memandang orang yang kita ajak bicara, langsung bicara, itu bisa menimbulkan kegugupan di saat nantinya mata kita mengarah kepada orang yang berbicara. Jadi pertama sebelum bicara bisa dipandang dulu. Misalnya kayak bicara di sini di hadapan ratusan orang ini, ya pandang dulu semuanya ya. Sebelum bicara. Ya, apalagi misalnya pas duduk di depan bisa aja pandang dulu gitu ya, pandang dulu semuanya ya. Nanti apa? Kita akan sudah terbiasa memandang orang yang kita ajak bicara. Sehingga tidak muncul kegugupan. Apa ekspresi yang ditampilkan oleh orang yang kita ajak bicara itu tidak akan menjadi masalah lagi bagi kita. Perubahan ekspresi wajahnya ketika mendengar kita bicara tidak akan membuat kita terganggu, ya. Tidak akan membuat gugup dan lain sebagainya. Baik, kita teruskan lagi. Sering arahkan pandangan kepada yang membuat hati nyaman. Iya. Jadi kalau bicara kepada 5 orang misalnya atau kepada 100 orang lah. Bagi yang merasa tidak percaya diri, biasakan pandangan arahkan kepada di mana yang merasa hatinya nyaman. Ada misalnya dari 100 orang, 80 orang nggak memperhatikan. Ada 20 orang memperhatikan. Sering-seringlah matanya mengarah ke yang 20 orang itu, karena itu akan membuat hati nyaman. Anda presentasi di kelas misalnya kan, misalnya kelasnya ada yang laki-laki dan perempuan satu kelas kan ya? Ya sini ada nih beberapa ya. Saya familiar dengan mahasiswa-mahasiswa PAI karena saya masuknya di PAI ya. Nah, biasanya yang laki-laki ada, yang perempuan ada. Yang presentasi perempuan. Itu kalau di saat presentasi mandangnya ke yang laki-laki bisa bertambah gugup kan? Iya. Maka pandang kepada siapa yang membuat hatinya nyaman ketika presentasi. Ya pandang aja teman-temannya yang sudah kenal gitu ya. Atau kalau memang ada seseorang di sana yang nyaman dipandang bagi dia gitu ya, silakan saja ya. Di mana yang bisa membuat hati lebih nyaman. Nah, makanya ya terkadang orang meletakkan pandangannya atau memfokuskan pandangannya kepada yang bukan wajah orang lain. Ini yang masalahnya. Bicara misalnya mandangnya ke kipas angin, bicara mandangnya misalnya ke LCD, bicara mandangnya misalnya ke jendela gitu kan ya. Itu dia mencari-cari sesuatu yang membuat dia nyaman. Karena memandang wajah-wajah manusia merasanya tidak nyaman gitu kan ya. Nah, ini tantangan bagi kita. Kembali lagi ke yang sebelumnya, harus latihan bagaimana supaya bisa memandang orang lain tidak akan mengganggu bagaimana cara atau apa yang sedang kita bicarakan. Salah satu caranya tadi dengan memandang, dengan membiasakan di awal-awal saja ini ya.
di mana tempat atau posisi atau orang yang bisa membuat kita nyaman. Biasanya yang memperhatikan kita, yang fokus kepada kita, mendengarkan kita dengan baik, itu lebih nyaman untuk dipandang daripada yang tidak memperhatikan kita. Apalagi yang sedang cuek dengan kita, yang sedang bicara sama temannya, malah bisa mengganggu mental kita ya. Ini untuk yang awal-awal saja. Nanti kalau sudah terlatih ya nggak apa-apa, biasa aja ya. Baik, selanjutnya berdoa dan baca bismillah. Jangan lupa, setiap usaha harus ada doa ya. Jadi kita harus berdoa dan ucapkan bismillah dulu. Ya, sebelum bicara ucapkan bismillah, sebelum berkomunikasi bismillah ya. Dengan bismillah semua aktivitas kita akan menjadi ibadah ya. Baik. Dan lain-lain. Inilah yang bisa dilakukan beberapanya ya. Kenapa saya masukkan situ dan lain-lain, supaya kita bisa mencari lagi hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk lebih bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Baik, saya lanjutkan.